Selamat hari Tuhan saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Romo Argo di channel Heavenward. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan pada minggu keempat masa Prapaskah ini dengan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini sangat menarik, di mana Injil ini berbicara tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tadi di dalam Injil Tuhan mengatakan, "Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Kata-kata Tuhan Yesus ini harus senantiasa kita ingat, saudara-saudaraku. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita telah menerima Dia dalam hidup kita dan kita selamat dalam namanya. Kita adalah domba-domba milik Tuhan. Jadi Tuhan Yesus adalah sang gembala atas kita semua domba-domba Tuhan ini. Tadi Tuhan mengatakan, domba-domba mendengar suara gembalanya, karena domba-domba ini mengenal. Kalau ada suara orang asing, domba-dombanya malah lari dan tidak mengikuti gembala palsu tadi atau orang asing tadi. Nah, tetapi ada yang unik di dalam para domba-domba ini, saudara-saudaraku. Kita semua adalah domba-dombanya. Kita menerima Dia dalam hidup kita. Tetapi tidak semua domba ini mendengarkan suaranya. Maksud saya adalah, iya, domba-domba ini mengenal siapa gembalanya, mengenal suara gembalanya, tetapi tidak mendengarkan. Maksud saya, mendengar tetapi tidak mengikuti apa yang disuarakan oleh sang gembala tersebut. Nah, kita
melihat diri kita masing-masing, saudara-saudaraku. Kita termasuk yang mana? Domba-domba yang baik atau domba-domba yang istilahnya balelo itu ya. Domba yang balelo, sudah dikasih tahu tetapi tetap tidak mengikuti apa kata sang gembala. Sehingga apa yang terjadi? Gembalanya jalan lurus ke depan. Domba-domba yang baik yang mendengarkan suaranya mengikuti sang gembala. Tapi domba-domba yang balelo ini seenaknya sendiri. Ke sana lompat. Akhirnya kejerumus ke selokan. Yang susah siapa? Nah, kita merefleksikan diri kita sendiri, saudara-saudaraku. Kita termasuk yang mana? Sudahkah kita sungguh-sungguh mendengarkan suara sang gembala ini? Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan suara sang gembala? Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan ini? Sehingga kita bisa mengikutinya. Jangan kita membayangkan Tuhan berbicara kepada kita langsung gitu. Kita mendengar suara di telinga kita. Tidak seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu, puji Tuhan. Tetapi untuk kita, Tuhan sudah memberikan segalanya lebih daripada cukup. Kita punya Alkitab. Di dalam Alkitab ini tertuang firman Tuhan A sampai Z. Sudah cukup untuk kita sebagai bekal hidup kita menuju ke keselamatan. Padang rumput yang hijau yang adalah kebahagiaan sejati yang tidak akan pudar walaupun kita harus menderita di dalam dunia ini. Melalui bacaan-bacaan dalam kitab suci, kita mendengarkan suara Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup di dunia ini dengan baik, dengan lurus, sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan sehingga kita selamat. Ini adalah tuntunan kita. Nah, kalau kita membaca tetapi dalam hati kita tidak setuju, saya tidak suka ini, coret. Yang ini oke, saya suka, lakukan. Yang ini tidak suka, coret. Sehingga sebenarnya setengah-setengah. Dan bukan kita melakukan kehendak Tuhan, tetapi kita melakukan apa yang kita kehendaki dan membuat apa yang kita kehendaki itu seakan-akan kehendak Tuhan. Padahal ini kitab suci hanya digunakan untuk membenarkan dirinya. Nah, ini banyak terjadi di antara kita, saudara-saudaraku. Dan ini bukan yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi domba yang baik, kita taat dari A sampai Z apa yang dikatakan Tuhan. Apapun itu, taati. Taati dengan baik, dengan rendah hati, dengan kasih. Niscaya kita akan sampai kepada kebahagiaan itu, saudara-saudaraku. Padang rumput yang hijau. Padang rumput yang hijau ini, sekali lagi, jangan diartikan sebagai kenyamanan-kenyamanan duniawi. Saya ikut Tuhan Yesus karena misalnya pasti hidup saya akan sukses. Saya ikut Tuhan Yesus supaya bisnis saya menjadi lancar. Karena apa? Ini kolega-kolega bisnis saya agamanya Katolik. Seperti itu misalnya. Tidak boleh seperti itu, saudara-saudaraku. Karena padang rumput yang hijau ini, yang ranum ini adalah rohani. Adalah kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang kekal. Yang sudah bisa kita cicipi, ya. Sudah bisa kita cicipi selagi kita masih hidup di dunia ini. Jadi bukan hanya kelak ketika kita sudah dipanggil Tuhan untuk datang kembali kepadanya melalui kematian kita, kemudian kita masuk surga, bahagia kekal. Bukan hanya itu, bahkan kebahagiaan itu bisa kita cicipi selagi kita masih di dunia ini, yaitu ketika kita menderita pun, mengalami segala permasalahan dalam hidup ini, kita tidak akan goyah,
membuat kita bahagia. Karena apa? Kita punya Tuhan. Kita masuk ke dalam kepasrahan. Kita punya kasih kepada Tuhan. Dan kita punya iman. Ini yang membuat kita berbeda dengan mereka yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ada masalah, goncang, tidak tahu mau kemana. Karena tidak punya gembala. Tetapi kita punya gembala. Penderitaan sebesar apapun, karena kita punya gembala dan kita berpegang teguh kepadanya, kita akan baik-baik saja. Saudara-saudaraku, kita akan baik-baik saja. Mungkin Tuhan tidak mencabut semua penderitaan itu sebagai pemurnian bagi kita, supaya kita semakin dimurnikan dalam iman, dalam kasih. Bagaimana kecintaan kita, kesetiaan kita, kepasrahan kita kepada Tuhan diuji di sana. Tetapi yang jelas, Tuhan senantiasa menyertai kita dalam penderitaan apapun. Kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan, maka kita kuat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menjadi domba-domba yang baik. Domba-domba yang bijaksana, menggunakan telinga kita, mata kita, pikiran kita, hati kita, dan mengarahkan semua ini hanya untuk Tuhan. Sehingga hidup kita tertata, mengikuti Sang Gembala. Gembala ada di depan. Kita melihat Tuhan Yesus ada di depan. Sehingga hidup kita terarah, saudara-saudaraku. Dan ini butuh perjuangan. Dan kita harus saling mendoakan satu sama lain dalam perjuangan ini. Supaya kita semua sampai kepada tujuan, kepada padang rumput yang hijau adalah kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.